Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kinetic ID. Jadi dengan rilisnya motherboard dengan chipset B550 dari AMD, di sini gue cukup penasaran dan pengen ngebahas kira-kira motherboard dengan chipset B550 itu kurang lebih kayak gimana, dan kira-kira kalau dibikinin buildnya itu kurang lebih bakalan seperti apa. Dan ditambah lagi, motherboard dengan chipset B550 itu punya harga yang cukup beragam. Kalau nggak salah mulai dari 1 jutaan sampai ada yang nyentuh ke 4 jutaan. Jadi ya gue cukup penasaran dan kita lihat aja nanti kayak bagaimana. Dan juga di video kali ini Aorus pengen nge-giveaway 3 buah topi dan juga ada satu keyboard kalau nggak salah mechanical K85 dari Aorus. Jadi kalau misalkan kalian pengen giveaway-nya, kalian bisa nonton video ini sampai habis dan juga ikutin syaratnya baik-baik. Dan seperti biasa sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Oke, jadi untuk motherboardnya kebetulan di sini gue udah ada Aorus B550 Pro. Dan untuk kelas B550, si Aorus B550 Pro atau Pro AC ini ada di kasta yang cukup tinggi untuk kelas B550 karena punya harga di 4 jutaan. Dan untuk fiturnya, motherboard ini seperti biasa udah support memori DDR4 sampai 5400 MHz atau lebih dan punya 4 slot DIMM yang bisa kalian isi. Lalu konektor fan header-nya juga banyak, ada total 8 yang bisa kalian pakai termasuk PAM dan juga CPU fan header. Jadi kalau kalian mau pakai fan cukup banyak di motherboard ini udah aman banget. Untuk rear IO-nya juga udah lengkap, udah banyak USB slot, LAN konektor dan sebagainya. Nah, kebetulan motherboard yang gue pegang ini adalah Aorus B550 Pro yang non AC. Jadi yang gue pakai ini nggak ada wifi-nya. Sementara yang versi Aorus B550 Pro AC itu ada wifi-nya dan bedanya itu cuma di situ aja. Sementara fitur yang lainnya itu sisanya sama persis. Motherboard ini juga punya 2 M.2 slot, yang slot paling atas ini udah support PCIe Gen 4 yang memang adalah fitur utama dari chipset B550 ini. Jadi kalau kalian berniat pakai SSD M.2 PCIe Gen 4 ini udah bisa banget. Dan motherboard ini menggunakan 12+2 power face yang di cover dengan heatsink yang cukup besar. Dan harusnya udah cukup bisa nge-cover CPU high-end, contohnya kayak Ryzen 9 3900X yang punya 12 core dan 24 thread yang kebetulan akan gue pakai juga di build kali ini. Dan ya gue juga cukup penasaran apakah motherboard kelas B550 ini bisa nge-cover CPU kelas high-end kayak 3900X ini dan bakalan kayak gimana. Lalu untuk nyobain PCIe Gen 4-nya, di sini gue akan menggunakan Aorus NVMe Gen 4 SSD dengan size 2TB yang punya sequential speed-nya itu hingga 5000 Mbps jika dicolok ke interface PCIe Gen 4x4 kayak yang ada di chipset B550. Di sini memorinya masih sama kayak video yang sebelumnya. Gue akan pakai memori T-Force Extreme 2x8GB DDR4 3600 MHz yang sangat cantik ini. Dan GPU-nya gue akan menggunakan RTX 2070 dari GB yang biasa gue pakai. Lalu untuk build di sistem ini gue akan menggunakan case dari Prime ZT untuk pamerin keseluruhan internal dari sistem ini. Dan karena fan slotnya cukup banyak, gue akan pakai 6 fan 120mm dari Cooler Master dan IO Deepcool Castle 240 untuk CPU coolernya. Kebetulan untuk memenuhi keseluruhan build ini, gue juga dapat kesempatan untuk nyobain monitor Gigabyte G32QC yang menurut gue value-nya sangat oke banget. Karena dia berukuran 32 inch, lalu resolusinya 1440p, VIA panel yang punya keluarga mode 93% DCI-P3 dan 124% sRGB. Dan dia curve juga 1500R, lalu support SDR400 dan punya refresh rate 165Hz. Yang gue kagetnya monitor ini gue kira harganya bakal ada di 10 jutaan lebih karena spesifikasi dan fiturnya sebagus ini. Tapi ternyata harganya itu cuma di 7 jutaan aja. Jadi ya sekalian aja gue coba gimana pengalamannya pakai monitor ini. Oke, yang pertama gue ada coba overclock si 3900X di motherboard ini ke 4,3 GHz dengan V-core-nya itu di 1,31 volt. Dan setelah gue stress test kurang lebih selama 30 menit menurut HW Info, VRM ini masih berada di temperatur yang masih sangat aman banget. Jadi untuk nge-OC CPU 12 core kayak 3900X, si Aorus B550 Pro ini masih bisa dibilang sangat aman banget.
Apalagi kalau kalian cuma jalanin di kondisi default aja, ya gue rasa motherboard ini udah sangat aman banget untuk bisa nge-handle CPU ini. Gue juga ada tes PBO2 atau Precision Boost Overdrive-nya, dan kebetulan di sistem ini cuma bisa achieve all core-nya itu di 4 GHz secara konstan, tapi ini bisa berbeda tergantung dengan kualitas silikon dari CPU kalian, dan cooling kalian itu kayak gimana, karena bisa berbeda tiap sistem. Lalu untuk performa SSD PCIe Gen 4-nya setelah gue tes juga udah sesuai sama spesifikasinya diiklankan, jadi gue rasa nggak ada masalah dan performanya memang udah sangat kencang banget, yang saking kencangnya kayaknya cuma bakal bisa dirasain di pekerjaan-pekerjaan atau tes tertentu aja. Lalu kalau dipakai untuk main game, tentu aja sistem ini udah bisa ngelibas semua game AAA yang biasa gue benchmark, dan kebetulan karena monitor G32QC ini punya refresh rate 125Hz, tentunya sistem ini udah bisa banget achieve frame rate hingga di atas 125fps, terutama di game-game kompetitif mungkin seperti Valorant, CSGO, dan bahkan Call of Duty Modern Warfare, itu juga udah bisa aman banget achieve di frame rate segini. Jadi ya kesimpulannya gue cukup impress dengan motherboard ini, karena meskipun dia menggunakan chipset B550 yang harusnya masuk ke kategori mid-end karena masih ada versi yang lebih tingginya yaitu CX570, tapi si Aorus B550 Pro ini masih bisa manage untuk handle CPU high-end yang punya 12 core dan juga 24 thread. Contohnya kayak si R9 3900X yang bahkan udah gue coba overclock pun nggak masalah. Dan overall PC build kali ini seperti biasa udah bisa ngelibas game-game AAA di resolusi 1080p dan juga 1440p, karena kebetulan monitor yang gue pakai ini si Gigabyte G32QC ini udah menggunakan resolusi 1440p. Jadi kalau misalnya kalian mau main game AAA di resolusi setinggi ini, gue rasa itu udah aman tergantung dengan VGA yang kalian pakai. Dan untuk game-game kompetitif gue rasa juga udah sangat aman banget di monitor ini, karena ya udah bisa ngehajar di atas 165fps ke atas untuk ngejar si refresh rate-nya. Dan sepertinya itu aja untuk video kali ini. Tentunya kalian bisa jadiin beberapa komponen yang gue pakai ini sebagai referensi kalau misalkan kalian pengen build PC. Nanti untuk link barang-barangnya supaya kalian lebih gampang nyarinya nanti akan gue taruh di deskripsi juga. Lalu untuk giveaway-nya, kalian seperti biasa simak baik-baik tadi pertanyaan yang udah gue kasih dan syarat-syaratnya seperti apa, dan good luck buat giveaway-nya. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan Open Chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Cranky Tech ID, sampai jumpa di video berikutnya.